Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling terbaik yang senantiasa kita ungkapkan kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Di setiap langkah kehidupan kita, di setiap gerak kita tidak lepas dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang kita ikrarkan dalam ucapan sayyidul istighfar kita. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami mengakui betapa banyak karunia yang telah Kau berikan kepada kami semua. Namun kami mengakui betapa banyak dosa dan kesalahan yang kami miliki. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga untuk kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita hidup dalam keadaan berislam dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak tanda-tanda kekuasaan yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada tujuannya kecuali supaya hamba itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda Allah taala berikan kepada manusia agar kita senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, berzikir kepada Allah taala dan senantiasa tunduk kepada perintahnya. Di antara wujud daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah telah perlihatkan dalam kehidupan ini adanya gerhana matahari dan juga ada gerhana bulan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an di surat Fussilat ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wal-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah taala jadikan siang dan malam. Allah taala jadikan matahari dan bulan. Dan janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan, tapi bersujudlah kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan matahari dan bulan jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan sesungguhnya ayat ini menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada seluruh umat manusia. Allah taala memiliki tanda-tanda kekuasaannya. Di antaranya peristiwa
peristiwa gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Oleh karenanya menjadi hikmah besar kepada kita semua ketika terjadi peristiwa tersebut, baginda Rasulullah SAW melaksanakan salat. Beliau bertakbir kepada Allah, beliau beristighfar kepada Allah dan melakukan sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dulu tradisi jahiliyah, mereka memiliki satu anggapan dan khurafat apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, menandakan ada satu peristiwa besar yang akan terjadi atau ada sesuatu yang akan dialami oleh seseorang, bisa saja kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Oleh karenanya, apa yang menjadi keyakinan mereka diluruskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dia tidak terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan karena matinya seseorang atau wafatnya seseorang atau hidupnya seseorang, tapi itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengingatkan, "Fa idza ra'aitumuhu fasallu wa kabbiru wa tasaddaqu." Apabila kalian menyaksikan terjadi gerhana, maka tunaikanlah salat, perbanyaklah takbir kepada Allah, perbanyaklah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedekahlah kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar kepada kita semua. Ketika terjadi bencana atau musibah, tidak ada tujuannya Allah taala mengadakan itu semua kecuali agar kita semakin dekat dengannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an di awal surah Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Setiap insan pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ujian berupa sesuatu yang disukai oleh manusia, bisa juga berupa sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Allah Ta'ala uji manusia dengan kesehatan, dan juga Allah Ta'ala uji dengan sakit. Allah Ta'ala uji manusia dengan kelapangan, dan juga diuji dengan kesempitan. Tidak hanya ujian berlaku pada orang yang sakit, tidak hanya ujian berlaku pada orang yang mengalami kesempitan, bahkan ujian yang paling berat adalah ketika kita diberikan kesehatan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, "Innana nasbiru 'alal bala wa la nasbiru bis-sarra." Berapa banyak manusia bisa sukses melewati ujian ketika diuji dengan sakit, ketika diuji dengan bala, ketika diuji dengan musibah, tapi tidak sedikit manusia gagal dalam ujian ketika diuji dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seringkali membuat kita lupa dari Allah. Nikmat seringkali membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat tidak dirasakan oleh orang-orang yang sehat. Nikmat sehat hanya dirasakan oleh orang-orang yang mengalami sakit. Nikmat hidup tidak akan dirasakan sebagai nikmat yang besar oleh orang hidup, tapi nikmat hidup akan dirasakan oleh orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an menggambarkan berapa banyak manusia yang telah kembali kepada Allah taala, ingin kembali minta ke dunia agar mereka bisa beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Betapa banyak manusia ketika mereka telah kembali kepada Allah, mereka telah wafat, mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh dan beriman kepadamu ya Allah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian ini menjadi sebuah bagian daripada sebuah sunnatullah, ketetapan yang Allah taala berikan kepada setiap hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in
minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut, dengan diuji dengan harta yang mereka miliki, meninggalnya orang-orang yang mereka cintai, dan juga kekurangan buah-buahan yang mereka miliki. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah Ta'ala, dan semua kita akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala titipkan harta kepada kita semua, Allah Ta'ala titipkan kehidupan kepada kita semua, dititipkan kita kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan semuanya kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti nanti kita akan ditanya tentang setiap nikmat yang Allah telah berikan dalam kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ulama menyebutkan sesungguhnya ada 3 hikmah dari ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap hamba. Yang pertama adalah hikmahnya ujian, takfirul dzunub. Allah Ta'ala menginginkan agar setiap orang beriman diampuni dosa dan kesalahannya dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan. Maka ketika kita menghadapi ujian, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihadapkan kita dengan musibah, berbaik sangkalah kepada takdir Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak mungkin menguji kita kecuali hal itu pasti baik bagi hambanya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma asabal mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan keletihan, ditimpa dengan penyakit, bahkan duri yang melukai kakinya, kecuali itu semua akan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan, ma yazalul bala'u bil mu'min hatta yakhruja minad dunya naqiyan minadh dhunub. Senantiasa ujian Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang beriman sampai nanti dia keluar dari dunia ini bersih tanpa ada dosa sedikit pun dia bawa. Betapa bahagia kita bisa kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dosa dan kesalahan kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di bulan Ramadan ini, salah satu kalimat yang paling terbaik yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Aisyah radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, permohonan apa yang paling terbaik yang kami mohon kepada Allah Ta'ala bila itu terjadi Lailatul Qadar? Maka Rasul mengatakan, perbanyaklah ucapan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, yang Maha Mulia, cinta kepada ampunan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Ta'ala menginginkan hamba-hambanya diangkat derajatnya menjadi derajat yang sangat mulia dan tinggi di sisinya. Dan ini yang Allah Ta'ala berikan pertama kali kepada para anbiya, para nabi dan rasul. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman yang saleh. Allah Ta'ala katakan kepada mereka, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Sungguh kami mengangkat mereka ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Sungguh kami akan mengangkat sebutan namamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada manusia yang paling terbaik, manusia yang paling mulia kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menjadi orang yang paling mulia? Karena besarnya ujian yang Allah Ta'ala berikan. Inna min azamil bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya, yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan rasul. Sehingga menjadi salah satu kebahagiaan bagi kita semua ketika kita diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, bisa jadi menjadi sebab Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat kita, ingin memberikan kemuliaan kepada kita semua fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga kelak di akhirat. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ujian yang ketiga adalah supaya manusia semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita memiliki banyak kelalaian, mungkin selama ini kita memiliki banyak dosa dan kealfaan, maka dengan adanya ujian, teguran dari Allah Ta'ala, bahkan diperlihatkan tanda-tanda kuasanya, supaya manusia semakin sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi yang pernah dialami oleh Fir'aun dan kaumnya. Allah Ta'ala uji mereka dengan kemarau yang panjang, Allah Ta'ala uji dengan mereka kesulitan yang luar biasa, tapi mereka bukan semakin dekat dengan Allah, bukan semakin kembali kepada Allah, malah semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Rasulullah SAW, ketika ada tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala seperti gerhana matahari atau bulan, maka ini menjadi bahan renungan untuk kita semua, agar kita semakin ingat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatannya kepada kita semua, Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan Allah Ta'ala meridai setiap langkah dalam kehidupan kita. Mari kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan pada hari ini Allah Ta'ala mengabulkannya dan mengijabahnya, dan dijadikan sebagai doa-doa yang kita istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma nas'aluka khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.